Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Susah payah aku membesarkannya, mereka malah minta hasilnya. Usiaku menginjak 23 tahun, di saat lelah-lelahnya masa belajar tingkat lanjut. Dibombardir oleh ilmu asing yang memberatkan otakku, aku mencoba menjalaninya, duduk di bangku mendengarkan dosen lalu mencatat. Begitu mata kuliah berakhir, aku langsung pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu, seperti tidak ada kegiatan lain yang kulakukan. Mau bagaimana lagi, kesibukanku lebih banyak di rumah daripada yang ada di kampus. Baru pulang dari kuliah langsung berangkat ke rumah sakit karena Budi melahirkan. Sudah anak ke-11 yang mereka nantikan. Sanak keluarga bercengkrama di kamar rawat Budi Asi. Aku mengucapkan salam seraya mengetuk pintu. Lantas aku diminta masuk. Disambut senyum hangat yang siap menerjangku dengan berbagai pertanyaan. Aduh, Cantika kok sendirian aja, suaminya mana? Ledik saudara ayah sambil tersenyum padaku. Aku membalas senyum sambil menunduk sopan, berjalan menghampiri mereka dan turut bergabung bersama. Sembari menunggu Bude siuman dari pingsan karena obat bius, kami mengobrol. Bude sudah melahirkan secara sesar sebanyak 5 kali ditambah hari ini. Namun setauku, anak Bude hanya ada 3 yang ku kenal. Namanya Wahyu, Bayu, dan Putra. Yang seumuran denganku hanya Wahyu. Keluarga yang lain bilang ia anak ketiga, sisanya aku tidak tahu. Tak berapa lama Bude siuman, beliau meminta air kepada suaminya yang duduk di sampingnya, lalu melirik inkubator yang berisi bayi. Aku baru menyadarinya sekarang, bayi itu lucu, seorang putri yang cantik. Aku gak mau anak itu mas, buang saja. Aku terkejut, tidak percaya dengan perkataan Budi yang tidak punya hati. Beliau ibu kandungnya, orang yang melahirkan anak itu, sekarang aku tahu kenapa hanya tersisa 3 anak di keluarga Budi Asi. Beliau tidak menginginkannya. Kita kirim ke panti asuhan saja ya. Suami Budi Asi menyetujui, sedangkan Budi Asi hanya mengangguk, enggan melihat bayi itu lagi. Aku sakit hati, di sini hanya aku yang tidak memiliki keluarga. Ayahku meninggal karena tugas negara, sedangkan ibu meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Hanya tersisa aku, tidak ada kakak, tidak ada adik. Sanak keluarga yang mendengar itu hanya tersenyum aneh, seolah tahu dari lama sifat Budi Asi. Hanya aku yang terkejut. Bude, biar Cantika rawat adik bayinya. Pintaku tersenyum pada Budi Asi. Semua keluarga yang ada di kamar rawat Budi Asi tertawa, mentertawakan perkataanku yang bagi mereka hanya lelucon. Kamu yakin? Suami aja belum punya, kuliah aja belum beres, udah mau ngerawat anak aja. Kamu pikir dikasih susu sekali bisa langsung gede? Ejek yang lain dengan senyum miring. Aku hanya mengangguk mengiyakan, daripada bayi lucu itu mendiami panti asuhan yang belum diketahui bagaimana kondisi selanjutnya, lebih baik aku merawatnya. Insya Allah sanggup Bude. Kamu kuliah aja pakai biaya tunjangan dari bapakmu, gak usah sok kamu. Sudah, kalau dia mau ya biarin diambil, daripada ngeluarin biaya lagi buat kirim ke panti asuhan, biar dibawa dia. Bude Asi melerai, santai saja menyerahkan bayi itu pada orang lain. Aku tersenyum kecut berterima kasih pada Bude. Begitu hari Bude diperbolehkan keluar dari rumah sakit, aku sepakat akan membawa bayi itu. Sebelumnya aku menanyakan nama untuk bayi perempuan tersebut, namun jawaban Bude tidak peduli, aku hanya bisa menghela nafas. Sesampainya aku di rumah, aku bandingkan bayi yang sudah digendong oleh suster di atas kasurku. Membuatkan susu formula untuk bayi berusia 0-1 tahun. Aku belum tahu apakah susu tersebut cocok untuk Amira atau tidak. Nama bayi yang telah kuputuskan, panggil saja anak lucu itu Amira Nadia Kasih. Lucu seperti pemilik namanya. Waktu terus berlalu, sekarang Amira memulai perjalanan pendidikannya dengan semangat tinggi sejak masuk sekolah dasar. Prestasinya selalu memancarkan kecerdasan dan nilai-nilai yang selalu mendominasi peringkat kelas. Setiap Olimpiade Nasional, Amira tampil gemilang, meraih medali dan penghargaan atas kecerdasannya. Semua orang mengira Amira akan melanjutkan jejaknya yang gemilang di sekolah menengah pertama. Namun nasib berkata lain saat Amira melamar di sekolah impiannya, sekolah menengah atas. Meskipun Amira memiliki rekam jejak prestasi yang cemerlang, surat penerimaan dari sekolah impiannya tidak kunjung tiba. Ini membuat Amira terkejut dan bingung. Tanpa putus asa, Amira mencoba mencari tahu alasan dibalik keputusan tersebut. Dia meminta wawancara dengan panitia penerimaan sekolah, berharap menemukan jawaban yang dapat meredakan kekecewaannya.
Setelah percakapan yang panjang, Amira menyadari bahwa sekolah impiannya menginginkan siswa dengan minat khusus dalam bidang ilmu tertentu. Sementara Amira lebih bersifat umum dalam prestasinya. Ketika berita bahwa Amira tidak diterima di sekolah menengah atas impiannya tersebar di kalangan sanak keluarga, suasana di rumah kami menjadi tegang. Semua anak keluarga kami telah lulus dari sekolah tersebut dan meraih prestasi gemilang. Amira bagaimanapun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pintu sekolah impiannya tidak terbuka untuknya. Saat itu Amira terlihat murung dan kehilangan semangat. Sanak keluarga yang tiba-tiba mengetahui kabar ini memberikan pandangan tak setuju dan kekecewaan pada Amira. Aku sebagai kakak berusaha menghiburnya, menegaskan bahwa kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda, Amira. Ini hanya ujian kecil dalam hidupmu, kataku sambil mencoba memberikan semangat. Namun Amira merasa terpukul, ia merasa seperti tidak memenuhi ekspektasi keluarga. Aku tahu bahwa dia adalah siswa yang cerdas dan berbakat. Dan tidak lulus di sekolah impiannya tidak mengurangi nilai dan potensinya. Bersama Amira, aku mencoba menjelaskan kepada sanak keluarga bahwa keputusan ini tidak mengubah fakta bahwa Amira adalah individu yang luar biasa. Saat malam tiba, aku duduk bersama Amira di kamarnya. Aku ingin membuktikan bahwa kegagalan ini bukan akhir segalanya. Amira, sekolah ini mungkin tidak bisa mengukur seberapa besar potensimu. Jangan biarkan satu kegagalan menghalangi impianmu. Ada sekolah lain yang mungkin lebih cocok untukmu, ucapku dengan penuh keyakinan. Amira, meskipun masih sedih, mulai mendengarkan kata-kataku. Kami bersama-sama mencari sekolah alternatif yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Saat menelusuri opsi-opsi itu, Amira mulai menemukan beberapa sekolah yang menarik perhatiannya. Dia melihat peluang baru untuk mengembangkan potensi yang belum terungkap. Aku juga berusaha memotivasi Amira dengan memberikan contoh orang-orang yang terkenal yang pernah mengalami kegagalan sebelum akhirnya sukses besar. Kisah-kisah inspiratif itu menghidupkan kembali semangat Amira. Kami merencanakan kunjungan ke sekolah-sekolah alternatif dan berbicara dengan guru-guru serta siswa di sana. Amira mulai menyadari bahwa kegagalan di satu pintu tidak berarti kegagalan di semua pintu. Bersama-sama kami menciptakan rencana baru untuk masa depan. Amira membuktikan bahwa dia memiliki ketekunan dan semangat yang tidak tergoyahkan. Selang beberapa bulan, Amira berhasil diterima di salah satu sekolah alternatif yang menawarkan program dan suasana yang sesuai dengan minatnya. Ketika hari pertama di sekolah baru tiba, Amira memancarkan kegembiraan yang luar biasa. Dia tidak hanya berhasil menyesuaikan diri dengan baik, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam lingkungan yang baru. Amira menjadi contoh hidup bahwa kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar jika kita tidak menyerah. Meski kecewa, Amira memutuskan untuk tetap fokus pada pendidikannya di sekolah menengah atas yang menerimanya. Ia menemukan teman-teman yang mendukung dan guru-guru yang memberikan dukungan penuh. Meskipun tidak berada di sekolah impian, Amira tetap mempertahankan performa akademisnya yang luar biasa dan aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Suatu hari, guru matematikanya Bu Siti menyadari potensi luar biasa Amira dalam matematika. Bu Siti mengajak Amira untuk bergabung dengan tim Olimpiade Matematika tingkat nasional. Amira yang awalnya ragu akhirnya setuju dan mulai berlatih bersama tim. Keterlibatannya dalam Olimpiade Matematika membuka peluang baru bagi Amira. Tidak lama kemudian, Amira berhasil meraih prestasi di Olimpiade Matematika tingkat nasional. Prestasinya menarik perhatian beberapa guru yang menawarkan ikut Olimpiade yang lainnya juga. Meskipun tidak berada di sekolah impian, Amira menemukan jalan yang membawanya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pengalaman ini mengajarkan Amira bahwa terkadang kegagalan membuka pintu menuju peluang baru. Amira menggapai impian dan suksesnya melalui ketekunan, semangat, dan keyakinan pada dirinya sendiri. Akhirnya Amira menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu sejalan dengan rencana. Namun setiap hal yang terjadi membentuknya menjadi individu yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketika aku menyadari bahwa masuk perguruan tinggi adalah tantangan yang sulit, aku memutuskan untuk mendukung Amira, adik perempuanku sekaligus anak yang kurawat sejak bayi, agar semakin bersemangat dalam belajarnya. Meskipun baru duduk di kelas 1 SMA dan sekolah yang sederhana, aku ingin memberikan dukungan terbaikku. Amira dengan semangatnya beberapa kali mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi. Setiap kali hasilnya keluar, kebahagiaan memenuhi wajahnya karena nilainya selalu memuaskan. Meskipun mengetahui persaingan yang ketat, aku selalu berusaha membuatnya merasa bahagia di tengah perjalanan beratnya. Saat waktu luang, aku mengajak Amira pergi ke bioskop atau taman hiburan lainnya. Kami bersama-sama menikmati momen kebersamaan tanpa beban. Sambil menikmati es krim, aku mencoba menghilangkan beban pikiran yang mungkin muncul karena tekanan belajar yang dialaminya. Amira pun senang dan kami menciptakan kenangan indah bersama di tengah kesibukan hidupnya.
Tidak hanya itu, aku juga berusaha memahami minat dan hobi Amira. Melihat ketertarikannya pada buku, aku seringkali membelikannya novel-novel yang ia sukai. Setiap kali mendapatkan buku baru, senyum ceria terpancar di wajahnya. Aku ingin Amira merasakan bahwa kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada prestasi akademis, tapi juga pada kegiatan yang bisa memberikannya kegembiraan dan kesenangan. Meskipun aku tahu bahwa Amira mungkin merasa ada tekanan untuk membuktikan dirinya kepada keluarga yang pernah menolaknya, aku ingin memberikan dukungan tanpa syarat. Aku yakin bahwa Amira telah menjadi wanita yang luar biasa. Tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setiap kali kami bicara, aku selalu mengingatkan bahwa dia memiliki potensi besar dan masa depannya tidak hanya ditentukan oleh nilai akademisnya. Ketika hari kelulusan tiba, Amira tidak hanya berhasil lulus, tapi juga meraih prestasi gemilang dalam UTBK. Kebanggaan dan kebahagiaan terpancar di wajahnya. Dan aku tahu bahwa semua perjuangan dan dukungan yang telah diberikan tidak sia-sia. Amira melangkah menuju perguruan tinggi dengan kepala tegak tanpa rasa takut atau keraguan. Perjalanan Amira mengajarkan kita bahwa dukungan dan kebahagiaan bukanlah hal yang terpisah dari kesuksesan. Membuktikan pada dunia bahwa kita bisa sukses adalah hal yang baik, tapi lebih penting lagi adalah merasakan kebahagiaan di sepanjang perjalanan hidup. Aku bangga menjadi bagian dari perjalanan Amira, adik perempuanku yang luar biasa. Amira, dengan kecerdasannya yang luar biasa, memutuskan untuk mendaftar di beberapa universitas. Saat aku menyarankannya untuk menggunakan nilai rapornya yang cemerlang sebagai modal, dia setuju. Setelah perjalanan panjang menunggu hasil seleksi, berita yang sangat menggembirakan datang. Amira berhasil lolos di salah satu universitas negeri ternama. Aku tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan saat melihat Amira mencapai impian kuliahnya tanpa harus merasakan proses pendaftaran yang melelahkan. Di saat banyak siswa lain berjuang keras untuk lolos seleksi masuk universitas, Amira hanya perlu melakukan daftar ulang. Ini seperti satu langkah mudah menuju perjalanan akademis yang gemilang. Amira mengambil jurusan kedokteran, jurusan impianku sejak dulu. Melihat Amira berhasil masuk ke jurusan tersebut membuat hatiku penuh dengan kebahagiaan. Jurusan yang begitu presisius dan menantang berhasil dijangkau oleh adikku sendiri. Aku merasa seperti impianku juga menjadi kenyataan melalui keberhasilan Amira. Tidak hanya senang, Amira juga menunjukkan kebaikan hatinya dengan menawarkan bantuan. Dia mengerti bahwa proses pendaftaran universitas bisa menjadi momen yang sulit dan stres bagi banyak siswa. Maka di sela-sela libur panjang pendaftaran universitas, Amira memutuskan untuk membantuku dalam beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Kami bekerja bersama, mengurus berbagai dokumen dan formulir, berbagi cerita dan pengalaman, dan memberikan dukungan satu sama lain dalam menghadapi tantangan ini. Amira meskipun sudah berhasil masuk universitas, tidak melupakan teman-temannya yang masih berjuang. Semangat dan kerjasama kami membuat proses pendaftaran terasa lebih ringan dan menyenangkan. Amira membuktikan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang bagaimana dia dapat berbagi kegembiraan dan membantu orang lain mencapai tujuannya. Keberhasilan Amira menginspirasi tidak hanya aku, tapi juga teman-teman yang berjuang bersama. Dia menunjukkan bahwa solidaritas dan kebaikan hati dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Dengan semangat yang terus berkobar, Amira dan aku melanjutkan perjalanan kami di dunia ini. Dia dalam jurusan kedokteran dan aku dalam mencukupi ekonomi. Meski berbeda bidang, kami tetap saling mendukung dan menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Keberhasilan Amira bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga milik kami semua yang tumbuh bersama dalam perjalanan ini. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati yang berat. Amira telah berangkat bekerja lebih dulu. Karena ia libur kuliah, Amira ingin membantuku mengurus toko sembako dan meninggalkanku dengan pekerjaan rumah yang masih menumpuk. Aku memang menyuruhnya duluan karena harus tetap membuka toko di sela pekerjaan rumah yang padat. Saat aku sibuk mengurus tanggung jawab itu, sebuah kejutan tak terduga muncul. Bude Asi, bibi Amira, muncul dengan suaminya di depan pintu rumah. Bude Asi datang dengan maksud yang tak terduga untuk mengambil Amira kembali sebagai anaknya. Awalnya aku mendengarnya dengan senyuman tipis seolah meremehkan niat baik bibi Amira. Mungkin karena rasa tidak terima bahwa selama ini mereka seolah-olah hanya memperlakukan Amira seperti mainan yang bisa diambil dan dibuang sesuai keinginan mereka. Setelah peristiwa kelahiran Amira yang tidak diharapkan, mereka berencana untuk membuangnya. Namun aku yang tak bisa melihat seorang anak diabaikan begitu saja akhirnya merawat dan memberikan kasih sayang pada Amira. Sejak saat itu Amira menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Kini Bude Asi datang dengan anggapan bahwa Amira hanyalah miliknya tanpa memperhitungkan perasaan dan kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Sementara aku yang telah menjadi tempat berteduh Amira selama ini merasa tidak rela melepaskannya begitu saja. Dengan tegas aku menolak permintaan Bude Asi. Mungkin sikapku terlihat tidak sopan, tetapi aku yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk Amira. Aku
aku tidak akan membiarkannya kembali kepada Budi Asi, yang hanya muncul kembali seolah-olah Amira adalah mainan yang bisa diambil dan ditinggalkan sesuai keinginan mereka. Setelah Budi Asi pergi, aku segera bergegas menuju tempat kerjaku. Aku ingin memberitahu Amira apa yang terjadi dan bagaimana aku menolak keras permintaan bibinya. Amira dengan kepala tegak mendengarkan ceritaku tanpa sepatah kata pun. Setelah selesai, aku bertanya padanya dengan penuh kehati-hatian. "Apakah kamu ingin kembali bersama ibumu?" tanyaku. Amira menatapku dengan tegas dan tegas menjawab, "Tidak, Bu. Kamu adalah keluarga aku sejati. Aku tidak ingin meninggalkanmu." Mendengar jawabannya, hatiku penuh dengan kehangatan. Amira memilih untuk tetap bersamaku, dan itu membuatku merasa bahwa keputusan yang aku ambil untuk menolak permintaan Budi Asi adalah keputusan yang benar. Kami melangkah bersama, menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa keluarga bukan hanya sebatas darah, tapi juga ikatan batin yang telah terjalin dengan kuat. Tahun demi tahun berlalu, dan kini tiba saatnya untuk merayakan pencapaian besar dalam hidup Amira. Dia lulus dari Fakultas Kedokteran, suatu pencapaian yang membanggakan. Hari ini adalah hari wisudanya dan aku sibuk bersiap-siap di depan cermin, berusaha tampil semaksimal mungkin untuk mendukung Amira dalam momen bersejarah ini. Amira sudah berangkat ke universitas lebih pagi untuk bersiap-siap di sana. Begitu aku sampai di universitas, aku langsung mencari Amira di antara kerumunan mahasiswa yang bersiap untuk merayakan kelulusan mereka. Saat berjalan melalui lorong universitas, tak sengaja mataku bertemu dengan Budi Asi, ibu kandung Amira, yang juga terlihat rapi dan mencari-cari seseorang dengan pandangan cemas. Ketika Amira muncul dengan senyuman manisnya, Budi Asi langsung menghampirinya dengan niat untuk memeluknya. Namun apa yang terjadi membuatku terkejut. Amira justru menghindar dengan lembut dengan berjalan mendekat ke arahku. Tanpa ragu ia memelukku erat dan menggandeng tanganku masuk ke dalam gedung untuk mengikuti acara wisuda yang akan segera dimulai. Budi Asi terlihat kesal dan sesaat tampak menyesal. Dia mungkin merasa penyesalan atas keputusannya dahulu ketika Amira dianggap hanya sebatas wanita yang tak bisa sukses di luar peran tradisional sebagai ibu rumah tangga. Pandangan stereotip yang melekat pada perempuan membuat Budi Asi meragukan kemampuan Amira untuk mencapai kesuksesan di bidang kedokteran. Acara wisuda berlangsung meriah dan Amira bersinar di panggung. Saat mengambil ijazahnya, pandangan matanya memancarkan kebahagiaan dan rasa bangga. Aku sebagai sosok yang telah mendampinginya selama perjalanan ini, merasa sangat bersyukur dan bangga melihatnya mencapai impian besar ini. Budi Asi sementara itu duduk di antara kerumunan dengan ekspresi campur aduk. Raut wajahnya mencerminkan penyesalan dan kekecewaan yang dalam. Mungkin saat ini dia menyadari bahwa perempuan seperti Amira mampu mengubah kodrat dan melebihi ekspektasi yang sempit. Seiring berjalannya waktu, Budi Asi mungkin akan belajar untuk menghargai setiap individu tanpa memandang gender. Pendidikan yang diperoleh Amira dan kesuksesannya di dunia kedokteran adalah bukti nyata bahwa potensi seseorang tidak terbatas oleh gender atau stereotip tertentu. Wisuda Amira bukan hanya keberhasilan individu, tetapi juga pukulan bagi stereotip yang membatasi perempuan dalam masyarakat. Keberhasilannya adalah kemenangan bagi setiap perempuan yang berjuang untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap peran dan kapasitas mereka.